Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Muhammadiyah Pekanbaru ingin mewawancara organisasi Bapak. Kalau boleh tahu perkenalkan diri Bapak, tolong. Nama saya Amirullah Rasak, sebagai di bagian sekretariat. Kalau boleh tahu tahun berdiri organisasi ini kapan ya Pak? Mungkin dijelaskanlah sedikit tentang bagaimana latar belakang ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali puji dan syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Salawat salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW. Pertama kami mengucapkan selamat datang di IKMI Kota Pekanbaru sebagai salah satu lembaga dakwah yang ada di Pekanbaru ini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaat untuk kita bersama. Mungkin kami jelaskan sedikit tentang latar belakang berdirinya IKMI Kota Pekanbaru ini. IKMI ini sebetulnya didirikan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, itu yang berpusat di Jakarta, di mana Dewan Dakwah ini membentuk suatu suatu aksi. Itu tahun 1145 kan terjadi pergolakan G30S. Nah, dibentuklah yang namanya organisasi ini yang bernama KAMSI. Tujuan utamanya adalah untuk menumpas G30S PKI. KAMSI ini Kesatuan Aksi Masjid Seluruh Indonesia. Jadi masjid-masjid dikumpulkan pengurus-pengurus itu bagaimana untuk menumpas G30S PKI tahun 1965. Kemudian setelah PKI bubar tahun 1972, berubahlah namanya lagi, masih tetap KAMSI tapi cuman kepanjangan yang berbeda, artinya Kesatuan Aktivitas Masjid Indonesia. Nah, itu tahun 1972 itu ada aksi yayasan itu oleh Dewan Dakwah, karena di Jakarta sudah ada yang namanya lembaga dakwah yang dimawak di BDI. Dia mengkoordinir bagaimana mengaktifkan masjid-masjid yang sudah terkumpul. Ada beberapa daerah termasuk di Pekanbaru dibentuk suatu untuk mengaktifkan itu semacam lembaga dakwah juga. Pada waktu itu kalau di Pekanbaru ini juga dipelopori oleh orang-orang Muhammadiyah. Itu jadi kan Muhammadiyah sudah punya juga mubalik, tapi masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah dan mubalik yang ada di Muhammadiyah bergabung dengan IKMI, dijadikanlah satu lembaga dakwah. Jadi dulu memang kesannya IKMI ini Muhammadiyah dengan kalau dikatakan orang ketiga beral, cuman karena orang itulah yang pertama dulu. Kemudian tahun 2014 belum ya, yang kemudian tahun 1972 itu dirubahlah namanya kembali dari KAMSI berubah menjadi IKMI, jadi Ikatan Masjid Indonesia. Nah, setelah itu tahun 2014 dirubah lagi sebetulnya namanya Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia. Jadi kalau IKMI ini sebetulnya cuman kalau di Indonesia ini ada 4 di Lampung, kemudian di Pontianak, kemudian di Bengkulu, Riau. Nah, yang lebih besar rekamannya cuma satu Riau. Kenapa tidak dibentuk di seluruh Indonesia? Karena Dewan Dakwah hampir di seluruh provinsi itu ada. Nah, jadi tidak dibentuk lagi. Kalau di Pekanbaru ini memang diminta kan
Jadi yang Dewan Dakwah juga bergabung dengan IKMI akhirnya, yang apanya namanya, yang ustaz-ustaznya. Nah, kemudian ya gerakan kita ini gerakan sosial, kemudian di dalam bidang dakwah. Kita cuman kalau di Pekanbaru ini mengatur secara rutin jadwal masjid, kemudian Ramadan, khutbah Jumat dan Ramadan. Nah, itu terjadwal. Nah, sesuai nanti itu permintaan dengan keinginan masjid itu sendiri. Jadi mendaftar dulu, menyatakan untuk bergabung sebagai menjadi anggota. Nah, jadi kalau kita ini cuman yang secara rutin dua itu mengatur jadwal khutbah Jumat dengan jadwal Ramadan. Nah, itu mungkin. Berarti Pak, nanti ini dia mengatur semua jadwal Pak. Jadwal yang sebelum dilanjut di Pekanbaru atau di sudut kembali atau di atau ada luar? Di luar daerah ada juga. Dulu sebelum balik, kalau di Pekanbaru ini boleh dikatakan IKMI kan tertua dari, kan di IKMI ini ada juga akhir-akhir ini kan banyak muncul organisasi dakwah atau semacam lokal. Ada namanya MDI, ada namanya IKADI, ada Ittihadul Mubaliin, ada Persatuan Persaudaraan alumni di Timur Tengah. Kemudian ya ada juga macam-macam yang bentuk lah sesuai dengan keinginan. Seperti di Panam itu ada Persatuan Mubalik Palu ada juga. Nah, jadi yang tergabung dengan IKMI itu yang memohon sesuai dengan permohonan. Kalau jumlah yang tercatat hari ini masjidnya yang sudah mendaftar 516, tapi yang aktif untuk khutbah 322. Kalau membaliknya kurang lebih 490 berapa kemarin. Nah, yang aktif. Nah, kalau untuk IKMI ini Pak kan mempunyai visi misi Pak. Kalau boleh tahu visi misinya apa? Misi-misi kita ini kan untuk membentuk akhlakul karimah bagi kehidupan masyarakat, kemudian juga untuk untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu jadi untuk meningkatkan iman dan takwa, itu visi misi, dan kemudian memiliki akhlakul karimah di tengah kehidupan masyarakat. Kalau kegiatan organisasi ini selain dakwah apa aja Pak? Kita ini selain daripada dakwah, memang belum ada yang yang berkelanjutan. Cuma banyak kegiatan kita ini bersifat insidentil, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan, ada seperti pelatihan khatib, imam, kemudian juga ada seminar-seminar. Kadang-kadang ada muncul persoalan atau masalah, jadi dibahas. Kemudian juga kalau ada bencana-bencana yang besar, IKMI ikut serta untuk membantu kegiatan sosial. Nah, cuman yang bersifat rutin tidak ada, kecuali dari menyusun jadwal Ramadan dengan dulu juga kita pergi ke daerah-daerah tertinggal, transmigrasi daerah-daerah yang tertinggal. Nah, tapi kan tidak berlanjut, kurang lebih entah berapa tahun dulu, 2 tahun. Nah, kemudian juga dulu ada yang rutin itu pembinaan remaja, itu LADB, latihan pembina dasar keislaman, itu lamanya 1 minggu. Tapi akhir-akhir ini juga kegiatan itu tidak berjalan juga. Kalau kegiatan yang bersifat tidak rutin banyak,
seperti ada juga mengadakan kunjungan-kunjungan ke masjid daerah tertinggal, kemudian juga ada yang namanya MIM mengunjungi masjid-masjid untuk melaksanakan kegiatan kuliah subuh ada juga, tapi tidak rutin. So, kenapa tidak rutin? Ya masalah dana juga kan, karena yang turun-turun itu apalagi ke daerah terpencil itu memerlukan juga dana yang banyak. Sementara kalau kita ini kan sumber dananya cuma sumbangan daripada ya buku-buku tadilah, kita terbitkan jadwal sekali 4 bulan, kemudian ada sumbangan dari buku-buku dari mubalik dan pengurus masjid. Ini bukan termasuk dari pemerintah ya Pak? Mengendak. Berarti kayak dari individu atau komunitas itu ya? Iya. Termasuk membangun ini juga ya hampir swadaya masyarakat yang membangunkan. Ada yang protes dengan berdirinya IKMI ini Pak? Misalnya tanggapan negatif gitu dari sebagian kalangan gitu. Wah, dulu kita ini juga, tapi dulu ya, kan agak-agak dicurigai, bahkan ada juga yang ditangkap membalik-baliknya dulu. Nah, jadi kalau dulu memang itu awal-awalnya, apalagi waktu LADB itu ada juga kan dilakukan pelatihan itu sampai tengah malam. Nah, jadi adalah di semacam dicurigai ada apa kegiatan sampai malam-malam. Itu kalau secara organisasi enggak, tapi individu membaliknya dulu kan agak keras-keras juga ini, terutama dulu yang menantang daripada ada namanya petisi 50, termasuk juga anggota IKMI. Jadi kalau awal-awal dulu memang semacam dicurigai lah di IKMI ini, apalagi dianggap IKMI ini dulu P3. Jadi itulah sebabnya lahirnya sebetulnya di MDI itu untuk menaik IKMI ini itu satu lembaga dakwah, tapi yang MDI itu langsung dibawa ya kepentingan politik Golkar lah, sampai hari ini masih. Kalau IKMI ini bersifat independen aja, anggotanya semuanya diterima dari golongan manapun, dia tidak ada mengarah kepada satu mazhab, kita independen aja. Makanya kalau dalam berdakwah itu salah satu yang ditekankan di IKMI ini tidak boleh menyampaikan masalah khilafiyah. Siapapun nanti orangnya kan tidak boleh. Salafi ada, Muhammadiyah ada, NU ada, macam-macam lah di IKMI ini. Kalau memang masih bisa diluruskan, kalau ada laporan dari jamaah kita luruskan, kalau dia tidak mau kita keluarkan, itu aja. Karena kita independen, termasuk dalam pilkada seperti ini. Kalau secara individu dukung mas, tapi secara organisasi tidak boleh. Nah itu. Jadi Pak, IKMI ini jatuhnya dia Pak nggak terikat ya Pak sama dari beberapa dari banyak mazhab ya Pak, nggak terikat ya contohnya kayak NU, Muhammadiyah gitu. Enggak masuk ya Pak. Enggak boleh. Berarti bebas lagi, berarti nggak terlalu monoton kayak cuman ya IKMI ini cuman untuk NU doang, tinggal gitu ya Pak. Iya enggak. Makanya kalau kita di masjidnya ada juga orang Muhammadiyah di masjid itu, ada juga orang NU, macam-macam lah kita ini. Dalam pengertian kita menyesuaikan selama tidak bertentangan dengan ya kaidah-kaidah agama kan. Nah kalau masalah-masalah yang bertentangan perlu umumkan banyak masalah sunnah, masalah perbedaan terjadi itu. Jadi itu kalau nanti ada umpamanya kebetulan di situ uang NU amalannya amalan lama, boleh masalah zikir, masalah zahar bismillah atau enggak, tinggal menyesuaikan aja. Sehingga kadang-kadang kami harus berpesan, kalau tidak tahu situasi bagaimana kondisinya waktu imam, tidak usah jadi imam, walaupun kita qori atau bagaimanapun ya, supaya apa nanti setelah kita datang di situ jangan menimbulkan masalah. Nah itu. Menurut Bapak MDA itu efektif nggak untuk anak-anak sekolah MDA?
MDA ini juga salah satu dulu dipelopori untuk mendirikan. Kalau IKMI ini kan sifatnya motivator, seperti bagaimana kalau masjid itu bagaimana membaguskan masjid itu daripada rumah-rumah kita, kan motivasi. Kemudian bagaimana, itulah gunanya itu ada manajemen masjid, ada pelatihan hati dan imam. Itu dulu hampir tiap tahun kita laksanakan. Kemudian bagaimana masjid yang paripurna itu seperti harus ada taman, ada pendidikan di situ, ada juga ekonominya, ada pustakanya. Itu kita harapkan dulu. Nah, itu kita motivasi. Jadi sebetulnya IKMI ini yang harus ditekankan kepada mubalik-mubaliknya, sampai di masjid itu jangan bawa masalah tapi membawa solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, salah satu contoh kan, kita kadang-kadang menyampaikan hotel itu begini begini dianggap tempat sarang-sarang maksiat lah, perumum kan. Tapi seharusnya kalau itu yang terjadi, harusnya bagaimana umat Islam itu membuat satu hotel yang begitu Islami, itu termasuk dulu radio, TV. Jadi bukan hanya sekedar nanti itu haram apa segala macam, tapi solusinya tidak ada. Kadang-kadang anak ustaz juga nonton kan, jadi kan tidak jadi tidak menyelesaikan masalah, menambah masalah jadinya. Jadi itu kita tawarkan. Ya mencari penyelesaian masalah lah. Kalau bank misalnya, bank itu profesional apa segala macam, tapi tidak ada orang yang berapa kan susah juga kan. Terjadi juga dua pendapat, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Jadi bagaimana hal itu bisa menyelesaikan masalah, didoronglah misalnya untuk membuat bank-bank syariah kan itu. Itu jadi semacam motivasi aja, memberikan kepada tengah masyarakat. Itu yang selalu ditekankan kepada mubalik yang menyampaikan, kan tidak seluruh orang yang bisa kan. Makanya kalau di IKMI ini ada semacam bimbingan juga. Kalau sebelum ceramah hari Jumat itu, setiap Jumat itu ada pembahasan judul, ya orang-orang punya wawasan lah kan. Termasuk kalau di IKMI itu Pak Saiful Amin itu kan Pak Saiful Amin itu kan mubalik IKMI juga sebagai pakar, dewan pakar. Banyak di IKMI ini dosen di UNDI itu, termasuk Devi John, Wismanto, apalagi Dr. Sakban. Itu ada yang sepuh Pak Saiful Amin. Jadi kita panggil kita menyesuaikan aja, misalnya dalam narkoba ada kami panggil dari dinas sosial, masalah keamanan misalnya dari kepolisian ada juga. Itu kami bawa apa. Jadi sifat IKMI ini merangkul ya Pak? Iya merangkul itu. Tapi kan yang namanya pribadi kan berbeda juga kan penyampaiannya. Apalagi ini manajemen ya, dalam manajemen itu hubungan dengan Islam itu sangat erat sekali sebetulnya manajemen itu. Jadi Islam itu bagaimana memberikan efektivitas dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian tanda lagi, apa maksudnya? Umat Islam itu diminta untuk berbagi, kan itulah sosial itu. Kan inti Islam itu, orang Islam itu sebetulnya bagaimana untuk menyenangkan, membahagiakan orang. Kan kalau untuk diri sendiri semua orang mampu, dan memang itu keinginan semua orang. Tapi untuk membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, kok yang susah. Tapi itu Islam yang diminta. Nah, jadi Islam itu intinya bagaimana menyenangi orang lain. Jadi artinya keberadaan di dalam agama Islam itu, kita ini sebagai pelayan itu kan memberikan untuk menyenangkan orang. Nah, semua itu yang intinya tuh. Jadi berbagi. Saya pikir kalau kita mudah, ada apalagi kita kesulitan, dibagi yang sesuatu kan senang rasa kita. Nah, itu jadi intinya Islam itu sosial, berbagi. Nah, itu di dalam agama disuruhnya infak itu.
Kemudian waktu, apalagi kalau dihubungkan dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah misalnya dengan waktu? Itu membuktikan waktu itu sangat penting. Dalam manajemen itu waktu itu sangat perlu. Makanya kata orang Jepang apa katanya? Kalau ingin suatu pekerjaan itu cepat selesai, serahkan kepada orang yang sibuk. Sebab apa? Orang yang sibuk itu pandai dia bagi waktu. Tapi kalau di tengah masyarakat kita ini enggak. Kalau nak capek urusan selesai, serahkan kepada orang lapang waktu. Akhirnya tunggu waktu banyak lagi. Kan itu pengurus masjid itu yang menjadi kesalahan. Asal itu sibuk. Tapi enggak, dalam Islam itu justru semakin sibuk orang semakin pandai membagi waktu. Artinya hemat waktu. Di intinya bagaimana kita memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Itu yang namanya manajemen. Jadi sesuai saja dengan ajaran Islam. Saya Pak udah meluangkan waktunya untuk kami untuk bisa menyelesaikan tugas kami ini Pak. Terus juga maaf kalau kami ganggu waktu Bapak juga istirahat atau kerjaan nantinya. Kalau di tim ini gini-gini lah. Semoga pencapaiannya Bapak menjadi berkah untuk kami yang punya. Amin. Ayo, waalaikumsalam.